Terus sekali langsung saya ambil tindakan sama komandan saya Pak Mujiono. Gitu ya. Terus aksi ini terlihatnya dari Monitor rekaman CCTV. ya. Untuk menghindari kekesalan warga atas aksi pembobolan ATM yang marak terjadi, tim Buser unit Reskrim Polsek Durensawit langsung membawa kedua pelaku ke Mapolsek Durensawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami para pelaku ini terkait dengan pelaku yang sebelumnya tertangkap pada 14 Mei kemarin. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan ambulans yang sedang mengantar pasien terhalang oleh sebuah mobil SUV yang sedang memutar balik. Pengendara mobil SUV bahkan sampai turun dan menegur sopir ambulans. Pihak kepolisian mengatakan kejadian ini berawal ketika ambulans yang tengah membawa pasien dan terhalang oleh SUV yang memutar balik. Pihaknya pun sudah mengantongi identitas pemilik mobil dan akan melakukan pemeriksaan. Jika terbukti melanggar, akan dikenakan berupa tilang dan pengecekan keabsahan surat-surat mobil. Namun kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengkonfirmasi apakah betul ambulans tersebut membawa pasien yang sedang sakit, dan kita juga mengecek identitas pengendara atau pemilik kendaraan tersebut, dan sudah kami kantongi identitasnya. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan jalan bagi kendaraan prioritas seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Emak-emak bersatu dan keroyokan menggerebek sebuah rumah petakan di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bung ayah dari ngarana abang cicing dia soalan geus berbuat salah mencemari kampung salah. Mereka sambil berteriak dan menjebol pintu rumah dijadikan tempat prostitusi. Lantaran rumah ini dijadikan sebagai transaksi untuk prostitusi. Namun saat digerebek, pemilik rumah sudah kabur. Sementara pemerintah desa setempat sudah memperingati kepada pemilik rumah untuk menutup kegiatan prostitusi lantaran warga sudah geram dari aktivitas kegiatan maksiat ini. Cuma kan namanya warga kalau ngadain aksi tetap nyari bukti. Ternyata semalam ada bukti kejadian di tempat ini. Meski mengaku sempat mendapat ancaman, namun emak-emak di Bogor mengaku tidak takut dan kembali akan melakukan tindakan serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak jika rumah ini tidak ditutup secara permanen. Seorang suami emosi mendapati istrinya berduaan dengan pria lain di dalam kamar hotel di Desa Kepukembeng, Perongan, Jombang, Jawa Timur. Sang pria yang masih 20 tahun kedapatan bermesraan dengan wanita berusia 29 tahun yang sudah bersuami. Pria ini bahkan tidak menggunakan busana sama sekali saat diamankan suami teman kencannya yang turut membawa keluarganya. Kurang ajar kan. Sebelum dibawa ke polsek, pria selingkuhan ini diseret dengan masih tanpa busana hingga ke parkiran hotel dan sempat diamuk suami dan keluarga teman kencannya. Pasangan kencan ini mengaku berkenalan di media sosial hingga janjian memadu kasih di sebuah hotel. Sementara itu, Polsek Peterongan membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun ketiga pihak yakni pria teman kencan, suami dan istri sepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Jadi saat di sini kita hanya mediasi. Jadi untuk yang lakinya saya suruh, kalau memang mau lanjut saya suruh laporan ke unit PPA karena kita tidak punya kewenangan untuk menangani karena untuk masalah
perzinahan perempuan adalah yang nangani unit PPA. Kedua, kita juga tidak ada anggota poluannya. Namun dari ketiga pihak minta sepakat untuk penyelesaian di mediasi di Polsek Peterongan. Tapi nggak ada laporan terkait perzinahan itu? Tidak ada laporan. Perzinahan atau persetubuhan yang dilakukan dengan orang yang bukan suami istri diketahui dapat dipidana. Namun main hakim sendiri juga tidak dapat dibenarkan. Biarkan aparat berwenang yang turun tangan menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang ustazah berinisial STN 35 tahun di sebuah pondok pesantren di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kehilangan nyawa dengan cara mengenaskan. Ia dianiaya santrinya sendiri berinisial FA 13 tahun dengan senjata tajam di rumahnya pada Selasa malam. Korban meninggal dunia dengan 9 luka tusukan. Motif pelaku karena dendam pernah dihukum korban 2 kali. Pada Desember 2023, pelaku melakukan pelanggaran dan dihukum dengan cara dijemur. Bukti alat yang digunakan, pisaunya. Lalu pada 13 Mei 2024, pelaku kembali melakukan pelanggaran dan diberi hukuman menyalin 2 juz Al-Quran. Berlumuran darah. Setelah dilakukan tindakan tersebut, pada saat tanggal 14, sambil mengerjakan sanksi tersebut, setelah selesai melakukan tugas sanksi, pelaku ini teringat dengan benci dan dendamnya terhadap ustazah yang melakukan sanksi pada saat Desember 2023. Kemudian pelaku masuk ke rumah korban melalui jendela, kemudian langsung melakukan penganiayaan berat. Polisi menyita barang bukti senjata tajam serta pakaian korban serta pelaku. Korban yang masih berusia 13 tahun tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor selama penyelidikan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Ya aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Saidi, yang dikenal warga sebagai Imam Musola Uswatun Hasanah di kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat, meregang nyawa ditusuk orang tidak dikenal. Menurut saksi mata, saat kejadian korban tengah berwudu untuk melaksanakan sholat subuh. Tak lama kemudian terdengar kegaduhan dan teriakan maling dari arah korban. Saat warga mendekat, korban sudah menderita luka tusuk di bagian pinggang. Korban akhirnya meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit. Paling kata-kata. Saya kaget. Soalnya itu saya ubar ke depan. Pada depan saya, ada apa bang? Saya ditabok kata dia gitu. Pada ditabok saya turun. Mana orangnya? Kabur ke sana kata dia.
Dia bilang ditabok, saya nggak perhati lagi, kata dia ditabok, mereka nggak berdarah. Pas anak keluar dilihatnya darah belum, bapak berdarah, kata. Kini pelaku yang sosoknya sempat terekam kamera pengawas dalam buruan polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Calon siswa Bintara Polri Satrio Mukti Raharjo dibegal saat berangkat tes psikologi di Sekolah Menengah Kejuruan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban yang sedang naik motor menuju lokasi tes tiba-tiba dipepet dan diikuti oleh 3 orang. Korban dibegal di kawasan Kebon Jeruk. Korban pun sempat melawan namun tak kuasa hadapi serangan pelaku yang menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban terluka di bagian tangan dan kaki. Motor dan telepon genggam diambil paksa dan dibawa kabur oleh 3 pelaku begal. Tak lama, polisi berhasil meringkus ketiga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pelaku terdiri dari 5 orang. Mereka saling berbagi peran dalam beraksi. Dalam pengejaran, 1 orang sebagai pelaku utama tewas saat mencoba melawan polisi. Dari hasil keterangan pelaku, mereka sudah melakukan 3 kali. Kami melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Mei, kurang lebih jam 2 subuh. Kemudian kami melakukan pengembangan ke beberapa titik sesuai dengan pengakuan dari pelaku. Namun dalam pengembangan tersebut, pelaku melakukan perlawanan kepada polisi sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang yang berusaha lari kami tertembak di bagian kaki. Hingga kini seluruh pelaku masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melalui keterangan tertulis memberikan penghargaan kepada korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangis Ibu Vina saat menceritakan peristiwa naas yang merenggut nyawa anaknya. Delapan tahun sudah anaknya meninggal dunia. Sejoli Vina dan Eki tewas dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang dipenjara selama 8 tahun dan kini telah bebas. Namun hingga kini 3 orang lainnya masih buron. Sementara di media sosial beredar foto-foto yang diduga anggota geng motor pembunuh Vina. Namun, polisi belum bisa memastikan keberadaan 3 pelaku pembunuhan lainnya. Jadi saat ini kita masih mendalami keterangan mereka terkait siapa sebenarnya 3 orang yang sekarang masih DPO. Karena dari berita acara pemeriksaan yang awal, mereka hanya menyebutkan nama saja, namun tidak menyebutkan identitas secara jelas, Mbak. Kita juga sempat melakukan analis terhadap kasus ini dan juga sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Namun kita memang menemui kendala, ya itu satu hal yang normal dalam penyidikan ataupun kita mencari pelaku tindak pidana. Mungkin kita juga membutuhkan waktu dan juga informasi lebih banyak lagi. Maka sekarang ini kita lebih intensifkan lagi terhadap upaya-upaya kita dalam rangka menindaklanjuti keluhan daripada keluarga maupun masyarakat terkait dengan 3 orang yang sekarang masih DPO. Kita sudah mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan ulang maupun interogasi terhadap para narapidana. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan identitas ketiga tersangka secara jelas. Keluarga Vina meminta agar polisi segera menangkap ketiga tersangka. Mereka berharap dengan diangkatnya kasus kematian Vina ke layar lebar bisa membantu penangkapan 3 pembunuh Vina. Dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum.
Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Sampai 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Sementara itu, 3 DPO buronan polisi pelaku pembunuhan Vina diduga merupakan warga desa Banjarwangunan. Namun pemerintah desa Banjarwangunan masih belum dapat memastikan alamat ketiga tersangka tersebut dan sudah menyebarkan rilis dari Polda Jawa Barat. Publik saat ini menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya Allah. Nah. Inilah video amatir dari warga saat terjadinya banjir di 5 kecamatan di Kabupaten Mahulu, Kalimantan Timur. Dari data BPBD Kaltim, 5 kecamatan yang terendam antara lain Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Pahagai, dan Kecamatan Long Apari. Diketahui banjir terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi, ditambah limpahan arus deras Sungai Ulu Mahakam dan Sungai Boh Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Ketinggian air kini sudah mencapai 4 meter dan menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh. Petugas gabungan diterjunkan untuk mengevakuasi masyarakat yang terjebak di lokasi banjir. Saat ini pemerintah provinsi telah mengirimkan sejumlah bantuan makanan dan air bersih untuk para korban. Insya Allah mulai besok pagi sudah berangkat 6.000 paket bantuan sembako untuk warga yang sudah disiapkan dari Dinas Sosial, kemudian juga alat kesehatan dari Dinas Kesehatan, BPBD juga menyiapkan perahu dan kebutuhan-kebutuhan penyelamatan warga. Diketahui banjir ini merupakan banjir terparah sepanjang sejarah di Kalimantan Timur. Hingga kini hujan masih terjadi di lokasi tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah makan berlantai 2 di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis siang. Besarnya kobaran api mengakibatkan sebuah rumah yang berada tepat di samping rumah makan ikut terbakar. Menurut warga, api berasal dari konsleting listrik di lantai 2 rumah makan yang kemudian merambat hingga ke lantai 1.
Oke, ada ngasih tahu api. Api apa? Itu di atas. Nah, saya baru lari ke atas, api udah gede. Dari warteg kayaknya. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam upaya pemadaman dengan total 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara ini korsleting listrik ya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya mungkin kita cari lagi yang sebenarnya, dan kita meluncurkan 11 unit dengan 55. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun imbas kebakaran akses pintu masuk menuju pelabuhan Sunda Kelapa sempat ditutup hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah semi permanen di Jalan Ampengan Selatan Karya, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, Kamis malam. 6 petak kamar indekos khusus keluarga yang berada dalam bangunan rumah hangus terbakar. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kamar. Proses pemadaman sempat terkendala sempitnya akses jalan menuju lokasi. 14 kendaraan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DKPP Surabaya diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari luasan kurang lebih 15 kali 20. Memang banyak petak-petak di dalam, ada kamar-kamar ya, ada kos-kosan. Dari hasil penanganan di lokasi, mungkin diketahui penyebabnya apa? Ya, sementara belum ada yang bisa dimintai keterangan. Tahu-tahu info yang kita dapat, api sudah besar ya. Ya, diduga mungkin karena korsleting ya. Meski tidak ada korban jiwa, namun salah seorang penghuni sempat syok dan pingsan mengetahui kamar dan harta bendanya ikut terbakar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Inilah detik-detik Mall Pelayanan Publik milik pemerintah Kabupaten Sintang mengalami ambruk akibat diterpa angin kencang pada Kamis sore. Mall Pelayanan Publik milik pemerintah Kabupaten Sintang ini baru saja diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan November 2023 lalu, merupakan mall pelayanan publik terbesar di Kalimantan Barat. Mall ini memiliki 18 loket layanan yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat. Jam 4.20 enggak? Saat jam kerja ya Pak? Hah? Saat masih jam kerja? Masih ada orang lembur di sini. Saya habis dari Papua. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 mobil yang terparkir di halaman gedung ini termasuk mobil pelayanan SIM keliling milik Polres Sintang dan 1 mobil dinas kantor rusak akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Peristiwa ini kemudian memunculkan pertanyaan tentang standar konstruksi bangunan dan keamanan infrastruktur bangunan gedung. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Mendapat laporan sepasang lansia terjebak di dalam rumah, tim SAR gabungan langsung menuju kawasan Bukit Kumbak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sepasang lansia sudah 5 hari terisolir, tidak bisa menyeberangi sungai karena jembatan penghubung yang hancur. Dalam proses evakuasi, tim SAR harus menyeberangi sungai berarus deras dan memasangkan tali kepada kedua lansia tersebut. Dengan tali sepanjang 20 meter, keduanya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Korban berhasil kita evakuasi kedua-duanya dalam keadaan selamat dengan menggunakan teknik evakuasi highland. Alhamdulillah berhasil dibawa. Warga Jorong Tanjung Beringin Nagari Tanjung menemukan 2 jenazah korban banjir lahar dingin Gunung Marapi yang mengambang di aliran Sungai Batang Ombilin, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sementara 1 jenazah berjenis kelamin wanita ditemukan warga di Jorong Siluka, Nagari Duren Gadang, Sijunjung. Ketiga jenazah diduga merupakan korban banjir bandang dari daerah Tanah Datar, Sumatera Barat, dan langsung dibawa ke RSUD Tanah Badan Tuang Sijunjung untuk proses identifikasi.
Sementara itu di daerah Kuantan Riau, warga temukan 1 jenazah korban banjir bandang. 1 dari 4 jenazah telah teridentifikasi atas nama Tia, wanita usia 45 tahun. Warga Tanah Datar, Sumatera Barat yang telah dijemput pihak keluarga untuk disemayamkan. Telah ditemukan 3 jenazah ya. Di kita ada 2 lokasi, satu di Jorong Tanjung Beringin, Nagari Tanjung, itu terdapat 2 jenazah. Kemudian 1 di Jorong Silukah, Nagari Durian Gadang. Kita bersama dengan TNI Polri, kecamatan dan Nagari dan masyarakat bersama-sama melakukan. Hingga saat ini tim gabungan DVI Polda Sumatera Barat dan Polres Sijunjung masih melakukan proses identifikasi 3 jenazah lainnya. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, jauhnya penyebaran temuan korban banjir lahar dingin di 3 kabupaten dan kota terdampak, penelusuran mencari korban dilakukan lewat pantauan udara. Meski terjadi di kawasan Gunung Marapi, tetapi sejumlah korban ditemukan jauh dari lokasi. Seperti di Pariaman, bahkan ke Sungai Batang Kuantan, Kabupaten Sijunjung. Pantauan udara guna melihat luas daerah terdampak dari banjir bandang dan juga memantau beberapa aliran sungai. Tim SAR hingga kini masih memperluas pencarian walaupun terkendala medan berat, penuh lumpur, batu dan juga kayu. Mensos meminta pengungsi direlokasi ke tempat yang lebih aman. 1.300 pengungsi banjir bandang lahar dingin Marapi di Nagari Parambahan diminta Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Saat ini lokasi pengungsian di Masjid Ubudiah merupakan jalur lahar dingin Marapi. Keberadaan Masjid Ubudiah juga berdekatan dengan bantaran sungai yang dilalui aliran. Karyawan Oki Pulp tewas tersedot tangki limbah. Tiga titik lapak mainan terbakar. Festival Anak Soleh 350 santri unjuk prestasi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali iNews Sumsel hadir menjumpai Anda. Hari ini Selasa, 21 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rizka Selviana, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Karyawan PT Oki Pulp and Paper Mills meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Tersedot tangki bak limbah perusahaan yang beroperasi di Sungai Baung, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki. Manajemen perusahaan ini menyambangi rumah duka. Korban bernama Ari Prabowo atau AP, warga desa Air Hitam, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki. Insiden itu diketahui oleh rekan korban saat mencari keberadaan korban yang mendapati sepeda listrik terparkir di area tangki. Berikut sepatunya terapung di dalam tangki limbah. Setelah air di dalam tangki disedot, ternyata benar korban tersedot dan telah meninggal dunia. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Pihak perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang bergerak di bidang kertas itu langsung menyambangi rumah duka. Perusahaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan serta Disnaker Trans Kabupaten Oki mengunjungi kediaman almarhum. Insiden yang menimpa korban murni kecelakaan kerja saat korban melaksanakan tugasnya. Korban merupakan karyawan yang cukup berprestasi, selama ini menerima beasiswa dari perusahaan untuk menerima pendidikan. Terima kasih, Pak.
Pertama kan dari pihak Okipap itu kan udah ada semacam bela sungkawa kan. Apalagi dia datang langsung ke rumah ini kan tentunya ada penghormatan yang ini kan dengan musibah terutama anak-anak saya kan Adi Prabowo tadi kan itu ya Pak. Pak, kalau kesehariannya seperti apa sesungguhnya almarhum Adi Prabowo? Kalau itu orang yang super Pak. Pertama dari segi misalnya olahraga kan atau misalnya dalam ini bekerja itu kerjasama. Tadi kita mendapat respon dari Jam Sostek. Mereka melakukan kegiatan jemput bola. Ini harus segera kita sambangi untuk bisa menyampaikan hak-hak dia yang sebagai kepesertaan Jam Sostek. Jadi kita sampaikan ke tim Jam Sostek, siap kami barengan akan mendampingi ke rumah duka. Pihak perusahaan menyerahkan santunan sebesar Rp217.402.298 kepada istri dan ahli waris. Santunan itu terdiri dari santunan meninggal dunia, tabungan, biaya pemakaman, jaminan pensiun, dan santunan berkala, termasuk santunan dari perusahaan. Dari akun Kompri Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 3 titik lapak mainan anak-anak yang berada di Taman Adipura Muara ini mendadak terbakar. 3 titik lapak mainan yang letaknya cukup berjauhan ini membuat curiga keempat pemiliknya dan menduga lapak mereka sengaja dibakar. Kebakaran melanda lapak mainan di Taman Adipura Muara Enim pukul 2 dini hari. Kebakaran melanda lapak mainan berupa mobil listrik mainan, tempat melukis anak, dan playground serta mandi bola. Ada 3 titik lapak mainan yang terbakar, yakni milik korban Aswin 50 tahun, Said 52 tahun, Desi 32 tahun, dan Fendi 53 tahun. Awal pertama kejadian dilihat oleh Aswin yang lokasi rumahnya berada tidak jauh dari lokasi. Aswin mendengar suara letupan. Setelah keluar rumah, dirinya melihat ada 3 titik kobaran api di lokasi kejadian. Bersama salah satu penjaga kolam retensi berusaha memadamkan api yang membakar lapak mainannya. Sementara itu pihak kepolisian belum bisa menduga-duga penyebab kebakaran yang terjadi karena masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi di lapangan. Yang terbakar itu ada 3 tempat, ya, tempat permainan anak-anak, ada mobil-mobilan, ada sepeda-sepeda. Jadi terbakar bukan satu tempat, di 3 tempat. Sedangkan mengalami kerugian lebih kurang 10 juta. Kami dari pihak kepolisian akan menindaklanjuti karena dari kejadian tersebut, tim dari Reskrim melakukan lidik ke lapangan. 3 lapak mainan ludes terbakar tanpa sisa dengan kerugian mencapai 10 juta rupiah. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 9 truk bermuatan melebihi kapasitas ditindak oleh Satuan Lalu Lintas Polres Muara Enim. Truk ini ditahan dan sopir diberikan peringatan terkait muatan yang mereka bawa. Sesuai instruksi dari Dirlantas Polda Sumatera Selatan untuk menerbitkan angkutan barang yang melebihi muatan, baik volume maupun tonase, Satlantas Polres Muara Enim menindak 9 unit truk yang kedapatan melintas di wilayah hukum Muara Enim dengan muatan dan volume angkutan melebihi batas maksimal. Kendaraan ini didominasi oleh kendaraan pengangkut sembako dan pecah belah. Kebanyakan kendaraan berasal dari Palembang menuju beberapa daerah seperti Lahat, Pagar Alam, dan Patlawang. Bak truk yang mereka bawa terlihat lebih besar dan membumbung karena melebihi kapasitas truk. Petugas lantas mengambil tindakan dengan menahan truk dan diberikan peringatan. Saat ini kita selalu menindak kegiatan odol yang melintas di wilayah kita dan kita tindak terus. Apabila masih kita kandangkan di tempat kriminal regional, kita juga berkoordinasi dengan Disub yang ada di Muara Enim. Kalau kita kasih sanksi, yaitu nanti surat teguran atau pernyataan, apabila nanti masih, kita tetap kita kandangkan dan kita bersurat kepada ekspedisi yang mengangkut ke wilayah kita. Menurut keterangan salah satu sopir truk, dirinya telah terbiasa membawa muatan yang jumlahnya besar dan melebihi muatan. Dia berdalih muatan yang dibawanya tidak berat sehingga tidak membahayakan kendaraan. Memang pesanannya semua ini apa gitu ini? Jadi over kapasitas itu muatannya tuh. Apanya? Tingginya maksudnya? Muatannya tuh jadi banyak tuh. Ya kalau ekspedisi memang ini lah. Nah itulah ya. Dari dulu.
sesuai permintaan gitu angkut Pak. Ya barang itu kan macam-macam, barang perusahaan yang besar-besar. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Tim Ses Ketua RT dan RW diminta mundur. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Maraknya oknum RT dan RW menjadi tim sukses bakal calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli tahun 2024-2029. Cukup membuat resah warga. Tak sedikit rumah oknum RT dan RW dijadikan posko pemenangan bakal calon kepala daerah.
kita juga dapat melaksanakan. Pemerintah Kota Prabu Mulih meminta RT dan RW segera mengundurkan diri jika terlibat sebagai tim sukses bakal calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Mulih yang akan digelar pada bulan November mendatang. Menurut Muhammad Ali, bukan hanya aparatur sipil negara, camat dan lurah, namun RT dan RW juga harus netral dan tidak terlibat sebagai tim sukses, apalagi mengajak masyarakat untuk memilih salah satu calon kepala daerah. Jadi harapan kita mereka juga menjaga kenetralannya, menjaga sikap, ya. Walaupun tadi sudah kami sampaikan, walaupun nanti pada saatnya ada keluarga RT, tetangga RT, itu tetap netral mereka. Walaupun mereka punya hak pilih. Ya dia harus siap untuk melepaskan jabatan dia itu kalau dia sudah tidak netral. Saat ini pemerintah kota melalui lurah telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada RT dan RW agar segera mengajukan surat pengunduran diri jika terlibat sebagai tim sukses salah satu bakal calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Mulih. Sementara itu menurut warga sejak beberapa bulan terakhir tak sedikit rumah RT dan RW yang dijadikan posko pemenangan calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Mulih. Dan bukan hanya rumah, pos kamling pun tak luput dari spanduk bakal calon kepala daerah. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, DPW Perindo Sumatera Selatan menerima kedatangan Edi Santana Putra, bakal calon gubernur Sumatera Selatan. Pria yang dikenal dengan nama ESP meyakini Partai Perindo dapat memberikan dukungan penuh agar dirinya menjadi calon gubernur Sumsel. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sumatera Selatan menyambut kedatangan bakal calon gubernur Sumatera Selatan Edi Santana Putra di kantor DPW Perindo Sumatera Selatan di Jalan R. Sukamto, Palembang, Sabtu siang kemarin. Edi Santana Putra yang dikenal dengan ESP, optimis Perindo akan mengusung dan memberikan dukungan penuh pada dirinya untuk berjuang mendapatkan tempat menjadi orang nomor 1 di Sumatera Selatan. Dukungan dari Perindo akan memperkuat dan mempertegas keunggulan dirinya karena Partai Perindo sangat solid. Ia mengusung pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat serta meningkatkan pembangunan dan memajukan Sumatera Selatan di segala bidang. Kenapa saya datang ke Perindo? Jelas hari ini tadi disampaikan saya ingin mendapat dukungan dan juga langsung diusung dari Partai Perindo untuk menjadi calon gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Harapan supaya lebih majulah provinsi ini ke depan. Ya, kita terima kasih ya hadirnya Pak Edi Santana di Partai Perindo ini untuk dapat diusung. Mudah-mudahan Partai Perindo ke depannya tidak salah pilih, ya, mengusung benar-benar calon yang mampu membangun Sumatera Selatan. Di samping nanti setelah diusung oleh partai-partai, ya, kita juga harapkan masyarakat, rakyatnya juga tidak salah pilih, ya. Jangan sampai kita sudah mendukung, ya, yang baik, yang bagus, masyarakatnya milih yang nggak bagus. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. DPD Perindo Sumsel menerima kedatangan M. Hidayat bakal calon wali kota Palembang periode pemilihan 2024-2029. Bakal calon wali kota dari Partai Golkar optimis dapat menggandeng Partai Perindo berjuang menuju Palembang 1. Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Palembang menyambut kedatangan bakal calon wali kota Palembang M. Hidayat di kantor DPW Perindo Sumatera Selatan. Kehadiran calon wali kota ini untuk meminta dukungan Partai Perindo karena telah mengetahui kinerja Partai Perindo. Muhammad Hidayat meyakini Perindo akan memberikan dukungan penuh kepada dirinya untuk berjuang mendapatkan tempat menjadi pimpinan kota Palembang. Dukungan dari Perindo akan mempersolid tim untuk berjuang karena telah memiliki kekuatan hingga ke tingkat bawah, sehingga dapat memperkuat dan mempertegas keunggulan dirinya. Meski Partai Perindo non-parlemen, namun Hidayat mengakui Perindo telah memiliki kekuatan sebagai partai yang ikut dalam pemilu dan mengajak bersama untuk membangun kota Palembang lebih baik lagi di segala bidang agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Perindo Kota Palembang dengan Pak Ketua Chandra memang sudah berkomunikasi intens dari minggu lalu bahwa saya ingin membangun komunikasi yang memang sangat luar biasa hari ini karena memang
Perindo Kota Palembang ini walaupun tidak parlemen, tapi beliau adalah salah satu ketua parpol dan parpol yang diakui di Indonesia. Kehadiran saya di hari ini memang untuk mengajak kawan-kawan di Perindo Kota Palembang untuk bersama-sama kita membangun Kota Palembang yang lebih baik. Ketua Golkar Kota Palembang dari Saudara Dayat yang mencalonkan diri untuk ikut kontestasi sebagai wali kota Palembang. Kita sangat berterima kasih karena alhamdulillah Partai Golkar yang pertama kali mengambil formulir pendaftaran di Partai Perindo, dan insya Allah setelah pembicaraan kita tadi, insya Allah visi dan misi kita ada kesamaan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dan ditujukan dapat tercapai nanti. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Festival Anak Soleh 350 santri unjuk prestasi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya
akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tangis histeris mewarnai hitanan massal di Puskesmas Gandus, Palembang. Kepedulian pemerintah ini diiringi antusias para orang tua yang menemani anak-anak mereka lantaran anak-anak peserta hitanan massal akan diberikan sejumlah bingkisan sembako oleh pemerintah Kota Palembang. Tangis histeris mewarnai hitanan massal digelar oleh Bujang Gadis Kesehatan Kota Palembang bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang, bertempat di Puskesmas Gandus Baru, Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Didampingi oleh para orang tua yang selalu tak henti-hentinya memberikan semangat kepada anak-anak mereka yang mengikuti hitanan gratis tersebut. Para anak-anak peserta hitanan massal diberikan sejumlah bingkisan sembako untuk memberikan perhatian setelah dihitan. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan hitanan massal gratis ini adalah program yang membantu langsung masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan sekaligus meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Palembang. Ini adalah sebuah program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dan cukup membantu, karena kita tahu program Palembang tidak hanya mengharapkan sembako, tetapi sentuhan-sentuhan dari sektor kesehatan, dari sektor pendidikan. Saya kira ini cukup membantu mereka. Dan harapan saya dengan adanya program hitanan gratis ini bisa membantu warga yang ada di sekitar Kecamatan Gandus, termasuk dari sisi kesehatan akan Hitanan massal yang dilaksanakan 2 hari. Di hari pertama diikuti 37 anak dari target 100 orang anak. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 350 santri di Kecamatan Kalidoni, Palembang unjuk prestasi dalam Festival Anak Soleh Indonesia yang berlangsung di Masjid Khairul Amal di Jalan Harapan Jaya, Palembang. Sebanyak 6 cabang perlombaan diikuti dengan tujuan membentuk regenerasi tokoh agama dan imam masjid di bumi Sriwijaya. Sebanyak 6 cabang perlombaan dalam Festival Anak Soleh Indonesia se-Kecamatan Kalidoni menuai antusias ratusan santri yang ingin berprestasi di bidang religius. Perlombaan mulai mewarnai masjid, tartil Al-Quran, kumandang azan dan beberapa cabang lainnya mewarnai kemeriahan kegiatan yang berlangsung di Masjid Khairul Amal, Palembang. Ketua DPK PKPRMI Kecamatan Kalidoni, Ahmad Soleh mengatakan Festival Anak Soleh Indonesia merupakan bentuk edukasi religius kepada para anak-anak sejak dini untuk mengenalkan masjid dan mencintai Al-Quran serta kegiatan ibadah lainnya. Para santri diberikan wadah untuk prestasi sejauh mana mengenal Al-Quran dan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mulia lagi untuk melakukan regenerasi lahirnya tokoh agama dan imam masjid demi keberlangsungan syiar Islam. Ajang ini juga menjadi kesempatan untuk memberikan penghargaan pada para ustadz dan ustazah yang tetap konsisten mengajar para santri. Diharapkan melalui media Festival Anak Soleh ini akan lahir anak-anak yang akan meneruskan perjuangan para tokoh agama, para ustadz, para kiai, para imam masjid, sehingga regenerasi umat Islam akan terus berlangsung pada waktu-waktu yang akan datang. Ya, tentu tantangan juga tidak bisa dihindari, baik itu sifatnya besar atau kecil, tapi dengan semangat beberapa. Pemenang festival ini akan melaju ke tingkat kota Palembang, di mana selanjutnya menuju tingkat provinsi bahkan nasional. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Saya Rizky Silviana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews.